Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video singkat ini untuk memberikan sejenis pengenalan untuk teman-teman semua tentang konsep multilingualism and code switching in education. Yang akan kita bahas adalah sebenarnya tentang globalisasi, di mana ketika globalisasi itu orang sudah menggunakan berbagai bahasa, menonton berbagai jenis uh, informasi, hiburan dari berbagai negara dengan berbagai bahasa, maka kemudian menimbulkan yang namanya multilingualism. Kita bisa berbicara banyak bahasa. Nah, kemampuan kita menggunakan banyak bahasa ini juga kemudian mempengaruhi adanya fenomena code switching, terutama dalam dunia pendidikan. Apa itu yang disebut dengan code switching? Code switching itu adalah language alternations. Jadi kita alternate, merubah bahasa ketika seorang pembicara itu menggunakan satu atau dua bahasa atau lebih dalam sebuah konteks percakapan. Jadi code switching ini digunakan supaya antara si penutur dengan lawan tutur saling paham apa yang sedang diperbincangkan. Contoh misalnya seperti ini. Ada Ganjar Pranowo dan Tri Risma, they are having a conversations in Javanese because they both are Javanese. Lalu kemudian lagi diskusi, tiba-tiba datanglah Ridwan Kamil. Yang kita tahu Ridwan Kamil itu kan orang Sunda ya. Nah, supaya Ridwan Kamil bisa ikut ngobrol, bisa ikut berdiskusi, maka Ganjar dan Risma kemudian tiba-tiba langsung merubah cara ngobrol mereka dari yang tadinya menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya RK paham dan ikut berdiskusi. Nah, inilah yang disebut dengan code switching. Kita sering menggunakan bahasa tertentu, kita switch, kita change, rubah, supaya lawan tutur kita menjadi paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Atau misalnya ada dosen kalian yang tadinya menggunakan bahasa Inggris, tapi terlihat mahasiswanya tidak paham, akhirnya dia merubah total menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Nah, itu adalah contoh dari code switching. Jadi code switching dia benar-benar berubah switch dari satu bahasa ke bahasa yang lain supaya lawan tuturnya paham. Nah, beda dengan konsep code mixing. Jadi code mixing itu adalah nge-mix atau mencampurkan dua atau lebih bahasa pada sebuah percakapan. Jadi contohnya Cinta Laura. Dia dalam percakapannya menggunakan bahasa Indonesia tetapi terkadang menggunakan bahasa Inggris. Atau kemudian nanti balik lagi ke bahasa Indonesia. Atau kita sering ya menggunakan bahasa Indonesia lalu dicampur ke bahasa Inggris. Kalau tadi code switching, dia bertujuan untuk membuat orang lain paham dengan sebuah konsep atau bisa ikut terlibat dalam sebuah percakapan, maka code mixing itu biasanya digunakan for menunjukkan kemampuan bahasa seseorang. Atau kedua, si pembicara ini tidak menemukan istilahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi misal ketika saya menjelaskan sesuatu dan saya bingung apa bahasa Indonesianya, maka saya akan menggunakan bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian saya campur lagi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita campur-campur. Nah, itu disebut dengan code mixing. Misal, in the middle of a conversation or an explanations, kemudian saya menggunakan atau sedang menjelaskan sesuatu tentang teknologi. Nah, teknologi itu kan bahasa Inggris ya, karena saya bingung apa ya bahasa Indonesia teknologi begitu. Nah, itu disebut dengan code mixing. Jadi dalam satu percakapan kita mix, kita campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya seperti contohnya Cinta Laura ini.
Dari sini teman-teman bisa membedakan bagaimana perbedaannya code switching dan code mixing. Lalu, adanya multilingualism, globalizations itu juga menyebabkan munculnya borrowing atau apa ya, kosakata yang dipinjam atau kata pinjaman kalau dalam bahasa Indonesia. Kata pinjaman itu berarti kita meminjam sebuah kata dari sebuah bahasa, kemudian kita pinjam ke bahasa Indonesia. Kenapa kita pinjam? Karena dalam bahasa Indonesia, tidak ada padanannya. Jadi misalnya kata bank itu kan dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Sehingga kemudian kita pinjam dalam bahasa Indonesia pun menjadi bank. Hanya saja kalau pada kata pinjaman ini biasanya kita melakukan adaptasi, entah dari segi fonologinya atau morfologinya. Kata bank itu bank ya, berarti dimodifikasi dari segi fonologinya. Karena mungkin orang Indonesia akan sedikit kesusahan ketika harus mengucapkan bank. Lebih mudah bank. Meskipun itu tidak ditulis BANG ya. Kenapa tidak ditulis BANG? Karena nanti konsepnya jadi sama. Seperti bank siapa? Let's say Bank Jali misal seperti itu, sehingga tetap ditulis bank, BANK, yang maknanya adalah bank. Bahasa Indonesianya apa bank? Ya bank. Nah inilah disebut dengan borrowing, bahasa atau kata pinjaman. Komitmen berarti adaptasi dari segi tulisan dan juga fonologi, cara membacanya. Analisis jadi analisis, bisnis penulisannya diadaptasi, kampus penulisannya diadaptasi, supaya mempermudah kita sebagai penutur bahasa Indonesia memahami kosakata tersebut. Nah, sekali lagi karena bahasa Indonesia mendapatkan banyak sekali pengaruh dari bahasa Inggris, maka di kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali yang namanya bahasa pinjaman. Bahasa pinjaman dari bahasa asing terutama di bidang-bidang teknologi. Meskipun para ahli bahasa kemudian mereka mencoba menerjemahkan, ahli bahasa Indonesia ya, mencoba menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Misalnya mouse itu tidak kita pinjam, tapi diterjemahkan menjadi tetikus. Lalu kemudian screen diterjemahkan menjadi layar. Jadi ada beberapa kata yang dipinjam, ada yang kemudian diterjemahkan. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah language shift. Language shift itu gradual proses sedikit demi sedikit di mana masyarakat tertentu mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa asli mereka, tetapi mereka mengadopsi bahasa baru. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sering terjadi di banyak komunitas, di mana kemudian mereka kehilangan bahasa asal mereka, bahasa daerah mereka. Terutama apalagi ketika mereka berpindah tempat, berada di daerah imigran, atau daerah urban. Contoh misalnya African American yang dulu atau orang Afrika yang kemudian mereka pergi ke Amerika. Dulunya mereka awalnya masih menggunakan bahasa Afrika. Lalu kemudian si orang Afrika ini belajar bahasa Inggris. Mereka jadi berbicara bahasa Afrika plus bahasa Amerika, bahasa Inggris ya. Jadi dia menjadi bilingual, African and English. Bahasanya ada dua. Lalu si African ini melahirkan anak dan juga melahirkan cucu. Nah, anak dan cucunya ini bisa jadi, mungkin kalau anak masih berbicara bahasa Afrika. Tetapi kemudian cucunya sudah tidak bisa lagi bahasa Afrika. Hanya berbicara bahasa Inggris.
Nah, proses inilah yang kemudian disebut dengan language shift. Jadi language shift itu gradual proses di mana masyarakat penutur sebuah bahasa sudah tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Ini sering terjadi di daerah-daerah imigran, atau misalnya kalau di Jakarta, lalu anak cucu sudah tidak lagi bisa berbicara bahasa Jawa karena memang sudah lama tinggal di Jakarta dan akhirnya tidak lagi mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu yang disebut dengan language shift. Jadi jangan heran kalau misal ada orang Indonesia yang kemudian tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Karena mungkin dia tinggal lama di Amerika. Dan dia adalah keturunan keberapa sehingga sudah tidak terpapar atau tidak sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian. Yang terakhir adalah konsep dysglosia. So, dalam social linguistics, bahasa dan masyarakat, kita mengetahui bahwa bahasa itu ada yang disebut dengan high language dan low language. Bahasa tinggi dan bahasa rendahan. Kalau di bahasa Jawa kita paham bahwa Jawa Kromo itu adalah high language, kemudian Jawa Ngoko low language. High language itu biasanya diajarkan di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena dianggap lebih bagus, dianggap lebih bermartabat ketimbang bahasa yang low language. Maka tidak diajarkan di sekolah. Di Amerika pun kita mengenal yang namanya General English atau bahasa Inggris yang formal, yang sesuai, dan kita juga mengenal yang namanya African American English. African American English itu dianggap sebagai informal language dan tidak diajarkan di sekolah. Sedangkan General English diajarkan di sekolah. Nah, ini disebut dengan diglosia. So, konsep diglosia ini juga muncul dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, kalau nanti kalian akan mengajarkan bahasa Inggris melalui TV atau misalnya menonton video, maka usahakan bahwa kamu memahami konsep high and low language dalam bahasa Inggris. Jangan sampai kamu menontonkan video atau film kepada siswamu, film yang bahasa Inggrisnya itu tidak formal. Misalnya bahasa-bahasa yang digunakan bandit atau para penjahat. Nah, nantinya itu berbahaya sekali ketika kemudian si siswa kita berkomunikasi dengan bule, maka dia akan menggunakan bahasa tersebut. Jadi gunakanlah atau kalian bisa menyeleksi film sedemikian rupa. Film-film yang menggunakan misalnya formal language atau general English. Karena biar bagaimanapun tetap ada yang namanya konsep diglosia, yaitu ada yang bahasa high standard, bahasa yang sesuai dengan standar tata bahasa. Lalu ada juga yang disebut dengan low language, low standard. Dari sini teman-teman bisa mencari konsep atau mencari contoh bagaimana tadi ada code switching, code mixing, diglosia, lalu juga ada language shift dan language borrowing yang terjadi atau yang bisa kalian temukan di pembelajaran kita sehari-hari, terutama di TBI. Oke, terima kasih. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.